Kesibukan Bang Dayat apa nih setelah udah lulus jadi sarjana Oh, komputer? sharing aja ya, ini sharing aja ya. Ini buat teman-teman yang masih kuliah, intinya mah semangat. Indah juga mau skripsi ya kan, itu siap-siap nih leher belakangnya siapin. Ini pasti bakal pegel ya kan, karena depan laptop terus gitu. Tapi nggak apa-apa, semuanya itu pasti ada jalannya. Nggak usah takut, dosen siapapun nggak usah takut. Itu kembali lagi tadi kayak Indah bilang, kalau kita punya sesuatu, niatin, istihoroh ya kan, pasti ada lah jalannya. Itu kayak gitu aja, udah santai aja. Nah, setelah kuliah itu ternyata nih buat teman-teman yang mungkin di luar sana juga ada yang udah lulus lah, itu beban moralnya menambah sekali Besti. Jadi kita udah punya S nih, S titik lah, apa? Bukan S tuntung ya, S titik kayak gitu. S kom itu sarjana komedi kali ya. Sarjana kompor. Soalnya gini Indah, aku kan sistem informasi gitu kan, jurusannya identik ngoding dong, ngoding kan. Nah, ternyata passionnya di bidang kreatif desain video kayak gitu loh, sama digital marketing gitu. Jadi kayak bikin website tapi di CEO-nya, SEO-nya gitu loh. Iya. Tapi ada tim buat programmer ada sendirilah, tapi aku lebih ke desain gitu. Fokus desain. Nah, ya intinya gini teman-teman, kenapa aku bilang beban moralnya menambah itu karena kita di masyarakat tuh udah dipandang gitu. Oh ini orang ini udah sarjana, udah pinter lah, bisa segalanya. Coba bayangin kemarin, aku pernah ngelamar kerja itu sebelum lulus nih ya. Aku masih sebelum lulus nih semester 7 nih. Jadi support IT, biasalah nanganin kayak apa namanya jaringan-jaringan terus kabel kan. Iya. Ya masa suruh benerin printer? Coba, kamu kan jurusannya SI. Coba benerin printer saya, Mas. Ya Allah, emang SI harus benerin segalanya, gue bilang gitu. Dan aku coba nyari di YouTube tuh, oh kayak gini. Akhirnya bisa tuh. Nah, jadi itu sebelum jadi sarjana aja udah bebannya udah banyak lah. Dipandang sama orang tuh kita tuh lebih pro kayak gitu. Makanya apalagi udah lulus kayak gitu. Makanya kalau udah lulus tuh bener-bener ya dipertanggungjawabkan tuh S-nya itu gitu loh. Nah, tapi kembali lagi, teman-teman punya pilihan, mau kerja atau mau usaha. Nah, kalau mau kerja, ya mulai benerin diri kalian nih, fokusin, CV-nya benerin, portofolionya benerin, baru ngelamar kerja. Terus satu lagi, attitude-nya dijaga itu. Kalau udah sarjana tuh itu banyak sarjana yang pada kayak cuma, ya udahlah sarjana, tapi nggak punya attitude tuh banyak, maaf Iya, ya. bener banget. Realitanya kayak gitu. Itu tuh sering aku Attitude is number one ya, Kak. ya itu attitude nomor satu tuh. Nah terus kalau misalkan teman-teman mau kerja boleh sharing sama aku, ntar DM aja, banyak teman-teman aku udah bekerja di bidang IT ya, itu bisa nanti aku share lah, DM aja intinya gitu. Kalau mau komen pun nggak apa-apa, nanti aku sebutin perusahaannya, terus orangnya juga aku undang ke sini nggak apa-apa, biar ngobrol gitu kan. Wih, Tapi kayaknya keren banget. Super lengkap ya, Kak. iya mau reunian ntar lagi, ntar lah ya, masih ada waktu lah. Nah terus kalau mau bisnis mau usaha, ini udah ada mentornya, udah aku sediain nih, udah aku undang lah Indah. Nah kalau mau bisnis silahkan, itu terbukti banget udah ya, maksudnya dibimbing dari nol sampai ya istilahnya bisa lah buat ngasihin dari rumah gitu ya Indah ya. Iya, bener banget, Kak. Tuh jadi teman-teman gak ada alasan lagi buat kayak gue harus ngapain nih, gue harus ngapain, gak harus ngapa-ngapain ya, Udah kalian harus terarah berpikir. semuanya, disusun. Kita tinggal jalanin Yes. aja gitu. Iya harus berpikir gitu, dan aku pun sama, mungkin kesibukannya apa, bisa dibilang kesibukannya sekarang lagi bantuin orang-orang. Intinya aku berpikir yang penting aku punya manfaat buat orang aja lah, masalah uang mah bisa ntar juga datang sendiri gitu, kayak gitu. Jadi orang butuh apa nih, butuh logo, orang butuh kayak misalkan Mas aku pengen punya website, ya udah nih Mas aku pengen dong usaha aku dikenal sama orang nih, produk aku ke ini, kira-kira gimana ya Mas. Aku punya Instagram tapi bingung kayak gimana ngolahnya. Aku punya Shopee tapi Shopee aku nggak rame, gimana Mas? Nah nanti kita bantu di sana. Nah itu aku lebih ke sana sekarang. Jadi ngebangun agensi lah, agensi kreatif buat orang-orang yang mungkin awam di bidang digital. Aku bantu gitu biar produknya terjual kayak gitu.
paling kayak gitu sekarang kayak Keren gitu. banget. Gitu. Tapi yang jelas kalau beban moral masih ada. Aku ditanyain Iya, mulu sama ibu, kapan mau nikahnya, kapan? Ya itu beban moralnya itu. iya mau apa lagi kan ya, apa namanya, lulus kuliah udah, terus juga udah, walaupun masih baru memulai kan, apa namanya, udah ada penghasilan juga, terus juga Alhamdulillah udah lah. punya studio, udah punya tim, itu keren banget sih. Jadi mau apa lagi Alhamdulillah. gitu lah, tinggal jodoh. Ya doain tuh Indah, bantu doa lah. Biar ada yang ngurusin, ya masa sendiri mulu, makan sendiri, mandi Amin sendiri, ya Allah. ya Itu gitu. guys, apa namanya, buat followers aku ya, cewek-cewek cantik, cewek-cewek mandiri ya, cewek-cewek kue, cewek-cewek bumi semuanya, langsung aja nih follow Bang Dayat ya, @mas_hidayat berapa kak? 96. 96. Nah ya, kepoin dah. Pokoknya ini udah, apa namanya, udah keren banget, udah sarjana, terus juga punya usaha sendiri, founder studio. Cuma satu yang kurang, belum punya jodoh. Bukan belum punya jodoh, jodoh udah ada tapi belum ada ya. Ntar, ntar Belum ada yang doain pas. aja lah, lewat doa aja, ntar jodohnya udah lah. Amin ya Allah, semoga disegerakan. Amin. Nah, paling kayak gitu. Amin. Kesibukannya kayak gitu, ngebantuin orang-orang UMKM. Intinya mah berguna buat orang aja lah, gitu aku Iya, mah. iya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya kak. Iya, amin. Kayak gitu. Nah, terus kayak di kemarin di kampus juga aku sempat diundang nih, Dah nih, HMM buat ngisi materi gitu. Nah, maksudnya buat teman-teman nih, ya kan, nggak apa-apa. Intinya kalau misalkan ada bayarannya ya biasanya kampus ya. Aku tuh berpikir kayak gini, emang berapa bayarannya? Aku nggak mau bayaran gitu. Intinya gini, kalau misalnya teman-teman mau ikut, kayak misalnya aku workshop nih, bangun online shop dari nol sampai bisa, ya intinya mah online shopnya jalan lah. Masalah Iya, jualan kan kembali ke orangnya lagi kan, iya, mau betul. ngulik nggak gitu kan. Kalau mau ngulik pasti ada penjualan gitu. Nah, Mm-mm. aku bikinin workshop untuk bisa bangun Shopee atau enggak Lazada lah kayak gitu. Satu orang bisa bangun toko kayak gitu. Nah itu diundang sama HMM. Berapa gitu kan? Berapa bang? Gak usah kata yang penting intinya kalian mau, benar-benar mau, nggak usah tarifin, aku bilang. Toh aku juga di Unipi juga kuliahnya kemarin, aku bilang gitu. Nah Nggak akhirnya ada yang udah dibayar ya kak ya. atur agenda aja. Kalau mau coba obrolin sama HMM-nya lah, departemennya. Kalau misalnya oke, udah info-info aja gitu, kapan waktunya, ya ayo gitu gasin, karena aku tuh nggak mau istilahnya kayak, ya emang sih kita butuh uang gitu, tapi kan kembali lagi, uang mah sekejap juga habis Indah gitu, tapi kalau ilmu kita dibagi Iya, itu ya itu berguna lah, entah iya itu orangnya banget. sukses, aku Iya, seneng kayak setuju gitu. banget. Kayak kemarin nih, maaf nih, yang tadi Novan Karyadi, ya itu sama, aku ajarin cara bikin YouTube kemarin, karena YouTube-nya udah dimonetisasi dan aku seneng. Si kemarin sempat juga di komit tuh si Adit, sekarang udah kerja di perusahaan bis, ya aku seneng, di desainnya udah, si Fikri udah percetakan, aku seneng. Iya benar Udah kayak banget. gitu, aku udah seneng sebenarnya mah. Itu makanya kemarin tuh sempat ada obrolan. Nah, kalau mau udah nih buat teman-teman juga, kalau misalkan mau sharing Mm-mm. nggak apa-apa, DM aja gitu. Benar banget. Justru aku tuh nyari keluarga di Tangerang tuh sebenarnya, karena perantauan aku tuh udah itu nyari keluarga aja lah. Iya, Kayak biar banyak gitu. relasi juga kan ya kak ya. Ya, biar kontaknya 1.000 kayak Indah. Ya, aku kontaknya bapak-bapak, ibu-ibu semua kok, orang UMKM gimana. Iya kan rata-rata UMKM usaha kan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya paling muda-muda ya udah ibu rumah tangga muda gitu. Mm-mm. Gitu. Ya, terus Oke. kalau mungkin kayak gini, mungkin sekedar tips buat temen-temen lah, kalau misalnya bingung ketika lulus kuliah aku harus kerja atau usaha, ya aku ya sama, aku juga dilema, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu, aku bilang Iya kayak gitu. betul banget. Betul Iya, banget. aku sekarang juga sama, aku juga kemarin sempat kerja dan ini pun masih kerja. Aku kerja sekarang, kerja lagi gitu, tapi tetap aku handling untuk dia pulang kerja yang ngerjain sesuatu yang high studio ini, dari laporannya segala macam itu aku kerjain semua gitu kan, karena aku belum punya orang yang bisa aku percaya Indah.
pernah juga Wah. ketipu dulu. Aku kan dulu punya YouTube juga kan, YouTube channel kan, udah dimonetisasi kan. Mm-mm. Dan aku percaya sama orang ini, sama temen aku ini, dan akhirnya ketipu. Pokoknya udah banyak lah. Kalau masalah dihitung uang udah Mm. hampir 30 juta lebih mah ada gitu. Ya iya aja kalau misalkan YouTube-nya masih jalan kan bisa dapat penghasilan dari YouTube. Ya, YouTube-nya nggak Iya ada, benar. dijual juga sama orang itu. Ya Itu ampun. pengalaman. Jadi intinya nggak usah percaya sepenuhnya sama orang Iya, yang dekat kita lah. Intinya mah percayanya sama diri kita, sama Tuhan aja udah iya, gitu. bener banget. Kalau mau usaha pun juga kalau bisa usaha sendiri aja, nggak usah ngelibatin orang lain lah, nggak usah udah. Kalau menurut aku mah gitu, percuma itu karena orang lain kalau dipercaya pun bakal lonjak kayak gitu, kecuali saudara-saudara pun kadang bisa berantem gara-gara Iya, uang. bener banget. Nah, makanya Cara pandang ya. Karena emang ya kalau misalkan awal-awal emang kitanya harus sendiri yang terjun langsung ya kayak kita nggak betul. bisa percayain ke orang gitu, bukannya kita apa namanya suzon gitu kan sama orang, tapi kan kalau misalkan kita pengen ngerasain hasil yang bener-bener terus juga kita pengen kedepannya lancar ya kitanya harus mau bangkit dulu, kita harus jalanin dulu terjun langsung gitu. Yes. Nah, gitu. Terus tadi ya kembali lagi kayak bingung mau nyari kerja atau usaha bisnis. Nah, kalau teman-teman sekarang tetap aja lamar-lamar aja di Jobstreet, JobsDB, pokoknya terus LinkedIn-nya dibenerin tuh. Itu udah coba. Nah, kemarin aku juga sempet lamar juga nih di BUMN yang batch ke berapa, 5 berapa itu. Nah, itu aku udah masuk ke tahap kedua nih, udah lolos alhamdulillah nih, udah Ya, nih. Nanti masuk lagi tahap ketiga keren tanggal banget. 7. Nah, itu makanya teman-teman tetap melamar, tapi kalau misalnya punya pengen usaha, ya udah cari tahu usaha yang benar-benar teman-teman apa ya istilahnya Passionnya jangka gitu ya kak ya, kalau bisa passionnya, hobi. kalau nggak passionnya kadang musim-musiman gitu. Iya Karena bener banget. ya aku lihat teman-teman nih, aku pengen lah jualan ini, aku pengen lah ini, ya pengen-pengen doang ya nggak masalah, coba aja gitu. Tapi ketika jalan nggak tahan Beda. lama, Iya bener. iya hanya kepengin bukan dari diri sendiri gitu. Iya bener banget, bukan passionnya ya kak ya, terus nggak kayak niat-niat bener-bener Yes, gitu, tapi cuma kayak ikut-ikutan mungkin gitu. yes. Kalau aku sih gitu, dulu sempat aku wah dimaki-maki loh dah sama temen aku sendiri, dosen pun Hmm. ada. Ya kamu gimana sih FI nggak bisa ngoding, malah ngedesain bulu. Karena aku sering, kan dulu aku di komit ya, di komit terus tuh desain aja, sampai jadi mentor komit kan. Ya karena aku suka gitu, mau gimana. Tapi aku, Bener. ini bocoran buat teman-teman yang masih kuliah nih, tips nih. Kenapa nilai aku Di bagus nih? notice. Iya. Aku aktif organisasi, kenapa nilainya bagus? Nih, UTS UAS itu kalian ngelobi dosennya. Jujur, Pak, Bu, aku nggak bisa nih mata kuliah Bapak Ibu. Terus apa dong yang bisa aku kerjain? Dosen pun juga pernah jadi mahasiswa, nggak usah takut kayak gitu. Dan jawabannya apa? Ya udah Mas, kamu bikin makalah aja tentang ini, ntar Ibu bisa lah di ini diem jangan dibocorin ini live aja. Nah, Ilmu mahal ya kak. mahal ini, marketing mahal ini, wah nggak dijual ini. Ya udah, nah akhirnya aku bikin lah makalah sebelum mau tes nih Bu, udah kelar Bu, ini udah kelar. Oh ya udah nanti kamu ikutin aja, tetap ikutin MKI Bapak aja gitu. Udah, teman-teman pada bingung pusing kanan kiri, weh bro gimana bro? Udah tenang aja, santuin ntar gue WA lah. Jadi orang tuh ngiranya aku tuh pinter padahal mah kagak. Jadi pinter lobby doang gitu. Nah, itu pinter lobby doang. Akhirnya udah nilainya dapat B, kadang dapat A gitu. Nah dari situ tuh teman-teman intinya kalau misalkan nggak ahli di bidang yang nggak usah takut, kerjain aja gitu, Iya. kerjain tapi nyari solusi gitu. Solusinya apa gitu, Bukan cari cuma tahu. diem aja ya kak ya. Begitupun usaha, teman-teman usaha nih. Misalkan kayak Ida tadi bilang Oriflame kayak gini. Aku bingung kayak gimana. Nah, Ida kan nggak diem aja kan, introspeksi Iya. diri. Oh, aku kayak gimana ya biar omsetnya naik kan? Nah, gitu maksudnya. Berpikir lagi, inovasi Iya. lagi gitu. Kayak gitu. Usaha kayak gitu, kerja pun sama. Kalau naik jabatannya harus Sabar. Heeh. harus inovasinya lebih lagi gitu. Iya bener banget kak. Jadi intinya gitu. Intinya kalau mau usaha, niatin bener-bener, cari.
target pasarnya siapa gitu, Iya. modalnya berapa gitu. Nah kalau aku mah jujur modalnya modal nekat sih, orang gak ada modal aku. Modalnya nekat sama percaya sama Tuhan lah, udah Iya, Tuhan yang bener ngatur. banget. Ya sekarang dipikir-pikir kalau misalkan aku di PHK, terus ketipu sama temen, gak punya apa-apa, bingung mau ngapain. Iya, Laptop, bener banget. laptop awalnya minjem ke temen, minjem lah buat nyari project-projectan desain gitu. Akhirnya aku ngumpul-ngumpulin, dapet lah 4 juta, beli BEM. Laptop pertama aku sampai sekarang masih ada laptopnya buat sejarah lah gitu. Masya Allah. Aku jual lah. Keren banget. Nawarin ke orang ya sama ditolak, apaan sih Instagram, apaan sih, zaman dulu emang orang nggak ngerti Instagram, apaan sih Iya, Instagram, bener banget. kita belum ngerti itu. Belum. Facebook apaan sih, Facebook SS apa sih, nggak ngerti mas itu. Iya. Nah dengan aku belajar lagi di rumah, belajar lagi tentang gimana sih cara komunikasi sama orang-orang lebih tua gitu kan. Bukunya ini kayaknya bukunya nih bukunya nih, kalau mau pinjem ntar boleh di DM aja lah, ini bukunya ya. Cara itu ada seninya. Ih, keren banget. Judulnya aja udah ngena banget. Buku yang ngajarin aku bisa ngobrol sama orang yang lebih dewasa itu. Nah makanya aku olah kata lagi ke orang-orang UMKM itu, gini loh Pak, gini Bu, gini gini gini. Nah akhirnya mereka ngerti apa yang aku sampaikan, dan yaudah Mas boleh deh coba sebulan 2 bulan ya gitu. Kalau ada peningkatan penjualan atau mungkin apa, nanti kita berlanjut gitu kan. Akhirnya udah aku bikin MOU jebret. Akhirnya udah sampai sekarang gitu, dari orang ke orang, nih Mas Hidayat bisa ini loh Pak, nih masih bisa ini. Nah akhirnya udah bangunlah agensi sosial media High Studio. Nah terus kebetulan ada teman juga branding tuh, branding kan sepatu gitu kan. Nah brandingan ini naik nih, terus aku berpikir lah aku bisa naikin brandingan sepatu ini bisa melejit kayak gini. Terus aku ngobrol ke ownernya langsung, bro kalau ngebuka toko online bisa nggak bro? Ya bisa banget lah kata dia. Iya. Tapi aku nggak ngerti nih web online kayak gimana sih ya sistemnya. Udah kamu nanti searching aja di YouTube, di gini-gini ini banyak lah. YouTube kan random nih. Wah aku random, aku semalaman nyari YouTube step by stepnya loh. Karena apa? Karena ya kembali tadi aku berpelajaran dari pengalaman yang kemarin sosial media, modalnya modal nyari sendiri gitu, ilmunya nyari sendiri bener-bener gitu. Karena kalau kita les itu bisa 5 juta 6 juta Indah, dan aku nggak ada uang gitu. Nah udah ini aku belajar sendiri dari YouTube, manfaatin kuota handphone, jalanlah online shop itu. Akhirnya ada orderan, hire lah orang buat admin, karena kan nggak mungkin online shop aku balasin chat terus-terusan gitu kan. Iya. Karena harus balasin chat cepet. Udah ini hire orang, terus sosial media juga hire orang, copywritingnya, hashtag segala macam, hire orang lah, ada bangun tim, terus ya sekarang gitu. Cuma kalau untuk kerjaan tetap, aku pun tetap ya kerja, tetap kerja gitu. Itu aja paling. Iya, kalau misalkan nggak bisa dua-duanya, kenapa enggak ya Kak ya? Iya. Biar penghasilannya pun kan 2 kali lipat gitu ya, double. Amin. Karena aku berpikir gini, dah hidup itu kata siapa sih nggak butuh uang gitu kan? Iya, Butuh betul banget. gitu ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya Kak ya. Bener, makanya ya sekarang kita butuh kuat. Kayak apalagi ntar ada resesi, yang janganlah kalau bisa mah gitu kan. Ya itu kan berpikir lagi. Orang-orang pada di PHK, kemarin ada temen, gimana ya gue mau di PHK nih di Cinglu katanya, di Cinglu Pasar Kemis. Ya udah nggak usah bingung katanya, nih aku punya online shop, kalau mau datang ke rumah yuk belajar bareng, produk udah aku sediain, udah tinggal apa lagi. Pengen sih ya udah, kalau pengen kayak Kak ya, tinggal pada dianya pengen aja mau apa enggak. pada pengen doang gitu maksudnya. Iya. Ya mungkin lah kalau benar-benar nih mau di PHK bingung, udah punya istri, ya udah kalau bener-bener ya datang ke rumah. Iya. Udah itu doang, belajar bareng ayo gitu, maksudnya enak loh. Aku mah dari nol, bener-bener dari penolakan banyak lah. Apaan sih Instagram, apaan sih gini. Tapi kan aku nggak pernah nyerah. Pokoknya Iya, ya benar. mas, hobi aku suka nggak bisa ngasih sesuatu, gitu kan. Aku mikirnya gitu, pasti ada lah gitu. Aku percaya itu. Akhirnya udah BEM pecah telur gitu. Makanya kadang pengen lah, aku tuh pengen sebenarnya konsisten di sosial media, sharing-sharing, cuma kadang waktunya doang Indah, nggak sempet ini Iya. waktunya kayak ini ya.
Ini Iya. juga kita sebenarnya udah lama banget ya Kak ya, tapi baru kesampaian sekarang. Iya, pengennya mah konsisten lah, sehari upload, sharing. Tapi ya Iya. gitu, waktunya kadang ngebagi-bagi, belum belum ini. Nah terus Tapi apa eh namanya? Alhamdulillah sih Kak, apa namanya? Di sela-sela kesibukan kita gitu loh, kita masih bisa menyempatkan waktu buat sharing kayak gini kan. Jadi aku juga ya, nambah pengalaman dari Kakak gitu loh. Terus sebaliknya Kakak juga dapat pengalaman dari aku gitu. Kita ya. saling bertukar pengalaman gitu. Oh, ini ada yang komen nih, bacain dulu kali ya. Di aku tuh nggak ada tahu yang komen. Ada di sini nih di aku nih, ada Oh, lagi ada nih ya? Nanang. Ntar dulu dari Nanang dulu kali ya. Nih Nanang, Nanang Wicanako. Wah apa tadi nih? Sorry sorry sorry. Ini Nanang ini dulu teman kerja aku di Forisan Indah. Oh, Aku nih, hai Kak apa? Nanang. Ntar dulu Iya, ya. Nih ya. tenggelam loh chatnya banyak banget yang komen cuma belum. Ntar dulu. Di aku kok nggak ada, serius deh nggak ada tahu Kak. Ada banyak banget yang komen kok ini tapi masih. Wah, Bang Idam nih, Bang Idam Mubarak nih, mantap ya. Wah siap Bang Idam, sukses terus. Idam Mubarak itu ini iya tahu aku. mentor ya, mentor programming. Nanang Wicanarko, keren Mas dan Mbaknya. Wah, makasih Mas Nanang. Nih, DB Bagia Kadaya tutor bangun skill di dunia fotografi dong. Waduh, fotografi. Kalau fotografi ini jujur masih belajar juga saya nih Mas, Mas DB Bagia. Ya, masih belajar juga. Intinya gini sih kalau kalau fotografi ini ya dasarnya aja lah. Mas Bahagia ini pahamin segitiga exposure dulu. Udah itu dulu deh. Ada di YouTube lah, di Google. Ntar kalau dibahas panjang banget soalnya segitiga exposure udah. Ntar kalau mau bahas sama Mas Rian deh, Rian fotografi. Tahu nggak dia Mas Rian fotografi? Iya tahu tahu. Nah itu jam terbangnya udah banyak tuh. Ntar kita bahas deh lain kali deh. Anak Ya paling IPM itu. juga ya Kak ya. Ya Bagus tapi ya bareng Kak. anak IPM itu banyak potensinya loh, dah sebenarnya dah. Cuma Iya, pada bener banget. pada diem-diem aja orang pada nggak ngerti gitu. Nah kemarin aku tawarin buat S2 di itu Parka Sarjana. Cuma kan jurusannya ini nggak Mm-mm. ini nggak aku. Aku SI ke manajemen gitu kan. Nggak apa-apa Eskom MM. Waduh, pusing saya ngitungin duit gaib. Fitria, ya bener cuan. Wah salam cuan Mbak. Di aku Apa serius lagi? nggak ada loh ini komenannya. Kok nggak ada komen-komennya dah? Entah, aku juga nggak ngerti deh. Hmm, ya udah terus ini dah apa namanya? Kenapa? Kan Indah juga kan ngejual bukan ngejual ya maksudnya aktif di sosmed lah gitu Iya. bisa sampai saat ini gitu orang-orang bisa tahu Indah ini adalah influencer beauty gitu kan influencer beauty ya kan terus itu gimana sih bisa mengenal sosmed sampai bisa dibilang ngasih sesuatu lah kan itu kan ngasih sesuatu dari sosmed kan. Iya. Pastinya yang pertamanya kitanya harus aktif dulu sih Kak. Kitanya harus sering posting. Terus Hmm. juga apa namanya? Kalau misalkan emang kitanya nggak bisa posting feed nih, nggak bisa posting di Instagram, itu tuh seenggaknya story kita tuh harus ada terus setiap harinya, entah itu satu ataupun dua misalkan ya. Itu story kita tuh harus ada aja, entah itu di Instagram atau di Facebook gitu, walaupun kita nggak posting di feed atau di beranda, biar orang tuh tahu kalau misalkan kita tuh aktif. Oh iya ternyata dia tuh aktif. Terus juga apa namanya, adalah orangnya gitu loh, beda sama orang yang nggak bikin story, nggak upload feed, jadi kan nggak tahu kan itu akunnya tuh masih aktif atau udah vakum gitu. Benar-benar. Jadi intinya akunnya nggak boleh pasif ya, harus ya minimal Iya. story lah gitu. Oke. Bener banget. Kalau bisa cantumin linknya juga lah, link produknya kalau bisa mah. Kalau di Oh, story
Oh iya, ada sih apa namanya, kadang aku juga kadang-kadang suka apa nyantumin link produknya. Jadi kalau misalkan kayak orang yang pengen order terus dapat cashback itu juga bisa apa namanya aku Iya. nyantumin linknya gitu, atau mau daftar membernya langsung pun bisa langsung chat aku gitu. Nah, terus aku Tuh. mau ngasih tahu nih buat teman-teman takutnya apa namanya ngelihat produk Oriflame di marketplace ya kayak Shopee, Lazada segala macam ya. Itu tuh bisa dipastikan produknya tuh nggak ori, itu dilarang, itu melanggar kode etik Oriflame. Jadi kan Bang Dayat, Oriflame ini kan MLM ya, multi level marketing, di mana Oh, dia ini menjual produk itu direct selling, penjualan langsung. iya, Produk-produk betul. Oriflame ini nggak boleh diperjualbelikan di marketplace ya kayak Shopee, Lazada, Tokped atau TikTok segala macam tuh nggak boleh. Tapi dia harus langsung sama membernya karena resmi. Kalau misalkan kita udah jadi member, belinya di member itu udah pasti produknya tuh ori dan aman gitu. Jadi kalau misalkan ada nih buat teman-teman yang kayak apa namanya pengen beli Oriflame tapi di marketplace-nya atau langsung di Instagramnya Oriflame itu tuh nggak bisa. Jadi beli Oriflame itu atau daftar Oriflame itu harus langsung ke member resminya gitu. Oh, berarti itu yang di Shopee itu maksudnya bukan berarti kan ya, maksudnya kayak ori tapi nggak tahu apa labelnya atau gimana sih dah? Iya, jadi kalau misalkan kayak yang ada yang jualan atau kakak ngeliat nih kayak di Shopee, di Lazada itu ada produk Banyak tuh, Oriflame. banyak tuh. Banyak Iya tuh. banyak emang Kak, apa namanya, itu tuh, apa namanya, langsung kalau misalkan ketahuan orangnya gitu ya, itu langsung, diblokir sama pihak Oriflame-nya, dia nggak bakalan boleh, jadi member seumur hidup, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi seumur hidup, gitu. Kan Dan orang bisa kita dipastikan dan itu tuh bisa dipastikan produknya tuh nggak ori Kak, atau expirednya itu udah kayak lewat, atau expirednya itu bentar lagi. Beda sama yang kalau misalkan kita belinya tuh langsung ke member. Nah kalau misalkan beli langsung ke member, si membernya ini langsung order ke aplikasi Oriflame atau ke websitenya Oriflame. oh Nah jadi tuh. otomatis itu tuh expirednya masih lama, terus produknya itu benar-benar Oke, ori karena karena langsung dikirim dari pabriknya Oriflame gitu. oke. Itu bedain bedain antara ori dan kan banyak banget ya sekarang apa Mm-mm. makeup makeup yang kayak maaf nih agak tiru-tiru lah maksudnya gitu lah. Iya. Itu bedanya gimana dah antara ori sama yang enggaknya itu maksudnya dari mananya nih? Jadi biar orang-orang teman-teman nih nggak ya maaf lah nggak kena tipu gitu kan. Banyak Iya. banget sekarang kan. Embel murah jadi beli 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 kan Indonesia gitu murah beli Nah, maksudnya dikatin dulu lah gitu maksudnya pinter dikit lah gitu maksudnya mm-mm. gimana tuh mbak. Biasanya sih pasti yang balik lagi ke tadi yang aku bilang. Jadi belinya itu nggak boleh di marketplace Kak, langsung ke member resminya kayak misalkan aku gitu. Hmm. Terus juga apa namanya kalau misalkan itu palsu sih ya udah pasti kelihatan beda banget sama apa sama kemasan yang asli gitu. Entah itu nggak ada label halalnya kah, atau itu nggak ada ingredientsnya kah, atau produknya rusak segala macam gitu sih Kak. Kalau misalkan bedain produk yang ori ataupun yang palsu gitu. Oh gitu, tapi kan Jadi kalau harus misalnya benar-benar beli ke membernya. iya berarti harus benar-benar selektif banget ya kalau mau beli Iya, apalagi benar buat banget. perawatan diri ya itu jangan main-main Iya. loh Iya buat tuh diri sendiri kan ya, buat dipakai sendiri. Jadi kitanya emang harus yang pinter-pinter gitu. Jangan asal mentang-mentang murah langsung beli langsung check out, enggak nah kayak ini gitu. yang orang Indonesia sekarang kayak gitu ntar Iya, giliran bener datang banget kebanyakan. barangnya dicek Karena komplainnya mm, enggak kan iya, ini karena emang orang tuh kebanyakan sekarang tuh beli tuh karena ikut-ikutan sih Kak, bukan karena hmm, emang dia tuh bener-bener pengen nih kayak misalkan apa namanya ngelihat oh ya tuh muka dia tuh glowing, kulit dia tuh glowing, pengen ikutan, oh pakai apa emang, oh pakai produk A misalkan kan, ya nah ya ikut-ikutan beli, tapi bukan bukan mereka tuh neliti dulu nih apa yang mau gue pakai, gue harus tahu nih bahan-bahannya apa, terus hal apa enggak, terus diproduksi di mana gitu sih Kak. Kebanyakan orang apa namanya jarang banget sih yang merhatiin itu, cuma karena apa namanya karena murah dia beli gitu loh asal-asalan, dan nanti kalau misalkan dia apa namanya udah ngerasain apa namanya nggak dapet apa-apa gitu dengan apa yang dia pakai, biasanya orang tersebut tuh nyalahin si produk tersebut gitu, padahal kan bukan salah produk tersebut ya, salahnya karena
kenapa gitu loh, apa namanya, nggak teliti dalam membeli gitu loh, apalagi buat diri sendiri. Iya, harus selektif banget lah itu malah. Kita nih Nah, harus mau browsing sih. iya benar. Nah, itu terkait tentang sosial media gitu kan. Nah, eh sosial media yang udah gunain apa selain Instagram, TikTok ya sekarang ya, TikTok. Iya, aku mulai coba-coba di TikTok sih sekarang. Udah bikin TikTok shopnya belum? Belum. Tapi nggak bisa ya kalau Oriflame kan katanya tadi harus di Iya. pinnya kan. Nah, nggak bisa berarti ya. Iya Ya nggak bisa. tapi kalau misalkan TikTok Shop itu kan bisa nyantumin ini ya apa namanya? Yang aku tahu Link. ya karena aku megang TikTok juga. Nyantumin link itu loh yang keranjang kuning kayak gitu loh. Mhm. Pernah nggak? Iya iya Jadi tahu. kamu jangan TikTok Shop. Emang kamu daftarnya TikTok Shop nih. Wih buat teman-teman yang mau TikTok Shop juga nih. Tapi afiliator itu loh, afiliasi buat produk kamu sendiri. Udah nyoba belum tuh? Kalau itu belum sih Kak. Soalnya kan apa namanya, ada minimal followers ya di TikTok itu. Kalau Enggak, misal, siapa oh nggak orang ada. aku aja bisa. Oh, aku belum Bentar deh, sih kalau. nih. Enggak ada laptop lagi enggak. Intinya gini nih. Mhm. Pengen tahu nggak kalau Peto tak jelasin dikit-dikit lah. Iya dong, pasti pengen Eh, tahu. Indah kalau misalnya daftarnya di handphone Mhm. atau nggak di laptop lah. Kalau di handphone aja lah, gampang lah. Orang-orang pada pakai handphone. Masuk dulu di aplikasi ini apa Mhm. namanya TikTok Seller namanya. Aplikasi bisa, website bisa, terserah mau website berarti tulisnya TikTok Seller kayak gitu. Ntar muncul TikTok Seller, ketika udah muncul itu kan ada pendaftaran ini ya apa ya antara afiliator sama penjual inilah seller gitu. Nah pilihnya afiliator, afiliasi TikTok Shop gitu, jangan seller. Nah nanti klik masuk isi biodata nih, biodata kayak misalkan nama, terus tanggal lahir, alamat tinggal, terus nama TikToknya apa nih itu masukin di situ. Di situ nantumin ada paspor sama KTP, terserah mau KTP, tapi yang jelas ininya motonya yang jelas gitu. Jangan ada ngebul-ngebul Iya ya. iya paham. Nah, habis itu ditinjau, upload, ditinjau selama 2 hari. Habis itu ntar ada keterangannya kalau berhasil udah bisa masukin produk-produk Indah nih, entah jualan produk apalah terserah gitu. Atau enggak nanti websitenya bisa cantumin di bio TikTok kamu gitu. Jadi setiap ada bikin konten, kamu masukin produk-produk yang dari ini nih bio kamu kan isinya kan website kamu kan Mhm. yang Oriflame kan. Mhm. Ini udah di ACC ya ceritanya ya. Nah kamu masukin lah tuh keranjang kuningnya itu isinya produk-produk Oriflame yang ngedirect ke ini ke website penjualan Indah ini gitu maksudnya. Nah keuntungannya apa? Dari setiap penjualan dari TikTok Shop, kamu dapat komisi dari produk kamu sendiri. Iya. Kayak gitu. Nah, itu terserah komisinya berapa itu kamu yang ngatur di pengaturan TikTok Shop-nya. Itu ada di situ. Sebenarnya banyak banget sih, kompleks banget harus ngobrol ketemu kalau mau Iya. teman-teman mau bangun TikTok Shop kalau mau. Gitu. Begitupun Shopee pun kalau bisa dibikin afiliasi, ya kenapa enggak? Iya Itu benar. maksudnya itu. Tapi produk-produk kita sendiri itu maksudnya nggak usah produk Mhm. orang lain pun ya nggak apa-apa sih. Indah bisa jualin produk orang lain. Jadi nanti masuk ke TikTok influencer Iya. itu ada itunya. Ya, mungkin Indah udah searching lah udah pernah tahu kali Iya mungkin. tahu. Tapi emang belum coba sih karena kan rata-rata sih mentor Oriflame kalau misalkan di TikTok itu lebih ke jual bisnisnya Kak, jalanin bisnisnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak produk itu ya cuma paling WA, IG sama Facebook gitu. Karena kan apa yang tadi aku bilang Oriflame itu penjualan langsung. Ya, Jadi kalau misalkan produknya itu nggak ada, mau di mall besar pun itu Oriflame tuh nggak ada gitu. Jadi harus benar-benar resmi ke apa namanya membernya langsung. Nah, ya tapi kalau benar. misalkan kayak di TikToknya itu paling branding buat bisnisnya aja sih Kak, gitu. Iya betul. Itu masalah branding tuh perlu juga tuh. Mm-mm. Perlu tuh. Nah Indah sendiri kalau ngebranding Oriflame gimana nih? Kan ini kan usaha Indah juga ya. Iya. Ada tipsnya nggak sih buat temen-temen itu? Aku juga lah kan belajar juga sama Indah nih. Iya lah. Insya Allah.
Kalau misalkan branding sih yang tadi, apapun tujuan kita, apapun niat kita, itu kitanya harus benar-benar dari dalam hati, terus juga kitanya harus yakin. Itu tuh penting banget, niat sama yakin. Dan ya udah, kita ngomong apa adanya, jangan ngomong yang dilebih-lebihkan atau yang dikurang-kurangkan ya. Kayak tadi aku cerita gitu loh kan, dari awal aku join kan aku bilang tadi mau jujur apa mau bohong gitu kan ya ke Iya, Mbak Dayan. betul. Karena apa namanya, ya ini realnya gitu loh, jujurnya itu ya kayak gini. Aku nggak tiba-tiba langsung dapat uang 1 juta 2 juta segala macem, dapat traveling, enggak kayak gitu. Semua juga berproses dari Ya, nol dulu. Semua yang jalanin bisnis nggak ada yang tiba-tiba langsung naik, langsung tinggi, iya langsung besar, benar. itu nggak ada. Pasti mereka Iya. pun punya ceritanya masing-masing gitu loh, punya pengalamannya masing-masing dari nol sampai bisa di titik ini gitu, sampai bisa aku Yes. dapetin traveling Bali, aku dapetin uang tunai, dapetin title baru segala macem. Kayak gitu sih Kak. Kitanya harus yakin sama apa yang kita bakalan omongin, kitanya harus niat, sama kitanya harus ngomong apa adanya gitu loh. Jangan Mm, dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan gitu. betul. Ya, ini karena waktunya ini lagi nih. Aneh nih, kenapa ini? Ya udah nih, berarti Ingetin lagi. pencapaian terbesar Indah nih selama survive lah di bidang, Iya. ya di bidang kayak dari rumah aja bisa ngasih sesuatu, dari rumah aja bisa ngasih sesuatu lah, tepatnya di Oriflame. Pencapaian terbesarnya apa Ndah? Yang Indah apa ya, kayak merasa ini pencapaian terbesar aku nih gitu. Ada Masya nggak sih? Allah, apa namanya, di 2022 ini aku bener-bener kayak ngerasa banyak banget sih pencapaian aku, sampai kayak nggak ada berhentinya gitu loh. Walaupun aku capek-capek, aku sampai nangis-nangis segala macem ya, kayak udah pengen nyerah gitu, tapi apa, aku balik lagi ke mimpi aku gitu loh ya, buat mencapai suatu tujuan yang aku inginkan gitu. Banyak banget yang udah aku wujudin di Oriflame ini, yang aku dapetin di Oriflame. Selain yang pertama tadi uang gitu ya, aku juga punya pertemanan yang sangat luas, terus juga udah ngerasain jalan-jalan gratis dari Oriflame, terus juga alhamdulillah saat ini walaupun aku di rumah aja gitu loh, aku punya penghasilan yang lumayan, dan aku punya tabungan dari khusus Oriflame sendiri ya, itu 20 jutaan alhamdulillah. Sekarang Dan iya, iya omset atau alhamdulillah. omset Kenapa? itu omset. Enggak, tabungan. Tabungan yang emang itu dari Oh, Oriflame, full Oriflame. wih, Terus mantap. di apa namanya? Terus di bulan Agustus kemarin, alhamdulillah aku bisa checklist impian aku, yaitu beli HP baru ya. Karena emang Oh, HP ini yang HP baru sebelumnya, nih. Pantesan jadi glowing. Siap. iya jadi Oke. apa namanya, pas HP aku yang dulu kan udah nggak memadai lah pokoknya. Nah, Ya, aku punya di Agustus kemarin aku berhasil gitu beli HP baru ya, iPhone alhamdulillah. 11 128 GB, Tip, mantap. ori iBox. iBox. Nanti aku nyusul iPhone 13. Amin ya Allah. Amin. 14 sekarang. Waduh, udah update lagi aja iPhone ini. Cepet amat. Banyak banget sih Kak. Kalau misalkan diomongin pencapaian itu, pencapaian terbesar rata-rata sih semuanya menurut aku besar gitu loh. Salah Ya, satunya ya itu tadi, aku punya tabungan 20 juta, terus juga apa, aku beli HP hasil Oriflame, iPhone yang aku ya. pengen banget gitu ya. HP yang aduh ya Allah, menurut aku tadinya dulu tuh apaan sih iPhone gitu, gaya doang, tapi ternyata enggak gitu loh. Hmm. Ini itu buat bisnis gitu kan. Yes, Terus emang harus juga tuh. apa namanya, bisa beliin mama emas, bisa dekor kamar ya. Sekarang kamar aku tadinya kan kayak acak-acakan gitu ya, Yes. kurang pas juga warna-warnanya. Sekarang udah agak lumayan lah dekor kamar. Terus apa namanya, beli kambing kurban juga tahun ini bulan haji kemarin. Beban buat buat orang tua juga kemarin. Iya, alhamdulillah.
Ya sih, kayaknya Ya, kalau ngomongin Oriflame tuh nggak ada habis-habisnya Kak, karena yes. ya Allah, kayak semuanya tuh terwujud gitu loh lewat Oriflame gitu. Makanya aku nggak mau ninggalin Oriflame ya, karena udah banyak banget mimpi aku yang terwujud Bayangin. di bisnis ini gitu sih Kak. Kamu kenal sama ini nggak nih? Ada yang Siapa? Musraf Musraf Mewhan. Siapa nih? How are you? Kata dia. Orang Inggris kali ya. I'm fine, I'm fine. Ada aku Udah lupa Yaji. aja Kak. Aku Yaji ini anak kuas kalau nggak salah. Akun Yaji. Halo kakak Aku entrepreneur. aku nggak ini sih Kak, nggak bisa baca komen, ini nggak ada komennya loh. Makanya aku nggak tahu deh. Ya, adaptasi lagi sama iPhone berarti. Ya udah. Itu capaiannya itu keren-keren banget sih ya. Kalau menurut aku sih udah lebih dari cukup lah gitu loh. Cuma mungkin sharing aja ya, jangan bukan berarti ini Bang Riyad nguruin aku enggak nguruin. Kalau bisa sisihin beberapa persennya untuk orang yang butuhin. Itu penting banget tuh. Apa namanya, alhamdulillah sih kayak, karena yang tadi aku bilang di Oriflame ini bukan cuma dapetin uang, tapi kita dapetin kayak ilmu segala macam, sampai apa Yes. namanya, sedekah aja di komunitas aku tuh diajarin tuh. Jadi Jadi dong, alhamdulillahnya setiap, keren. iya, Banget. apa namanya, yang bikin betah itu ya karena itu gitu loh, sampai ke sedekah-sedekah aja diajarin gitu loh. Alhamdulillah setiap bulannya sedekah 2,5% tuh pasti aku sisihin, dan aku apa namanya, kasih ke orang yang emang membutuhkan gitu sih, Iya, benar. Benar, benar, benar. biar lancar terus kan ya usahanya, terus juga Amin. biar Amin. apa namanya, di apa ya, diridhoi Dipermudah. Allah, diridhoi orang tua, didoain sama orang-orang yang apa namanya, yang kita kasih gitu kan, itu kan Yes. sebuah ini juga kan, sebuah pahala juga. Ya, karena di balik rezeki kita ada rezeki orang lain kayak gitu. Iya bener banget, setuju setuju, Nah, itu buat harus banget sih teman-teman. kak kalau itu. Nah, buat teman-teman yang udah live di sini bisa ikutin tips-tips dari Indah atau mungkin dari aku tadi itu. Ya, karena berhubung waktunya udah ini juga ya kan. Mungkin 2 jam ya ampun, close 2 jam gak statement kerasa kak. close statement buat teman-teman, ada nggak tuh tipsnya buat biar ini kan temanya emang have fun ya kan, make money, have fun, dan financial freedom gitu. Mungkin aku nanti bahas tentang financial freedomnya atau mungkin apalah, terserah, ntar sembari jalan aja. Tapi aku pengen bahas tentang tipsnya gimana sih dah biar konsisten atau mungkin bisa have fun terus dalam jalanin bisnis atau kerja gitu. Karena yang aku lihat kamu have fun terus nih orangnya gitu. Ya emang galau mah galau, cuma ya yang aku lihat kamu have fun terus. Ada nggak tipsnya buat temen-temen gitu biar kita tuh ngelakuin sesuatu biar enjoy aja gitu. Selain niat ya, niat semua orang pasti niat gitu. Iya, iya. Jadi Eh, tips have fun aku sih, aku harus gali why aku. Aku mau apa nih di sini tuh? Aku punya mimpi apa? hmm. Kalau misalkan ditanya yang bikin bahagia aku, yang bikin semangat aku, ya karena orang tua sih. Ya, Karena kan sama aku, aku ya juga. karena orang tua itu apa namanya, kita ngeliat kita dewasa di saat orang tua kita tuh ya udah semakin tua gitu. Iya. Jadi Tuh. apa namanya, kalau dibilang senang aja ya karena aku ngejalaninnya itu lillah gitu loh. Aku ngejalaninnya itu karena buat orang-orang yang tersayang, bukan cuma buat aku Iya. aja gitu. Kalau misalkan Tuh. aku mikirnya males-males aja mah, ya nggak gimana mau sukses gitu loh. Terus Yes. apa namanya, aku lihat mereka gitu, lihat lihat orang tua juga, terus apa namanya, aku lihat kayak, aku sering banget, aku suka banget kalau misalkan di TikTok muncul video-video yang kayak membangun semangat aku, terus kayak apa namanya, ngingetin kalau misalkan jangan pernah nyerah segala macem lah, pokoknya video motivasi-motivasi, terus juga apa namanya, semangat-semangat dari mentor-mentor aku, terus juga training-training yang diadain sama mentor aku, dan aku juga punya tim, itu sih yang bikin apa namanya, aku semangat, karena aku punya mimpi, aku apa namanya, ngelibatin orang-orang yang aku sayang di bisnis ini, dan aku punya tim, gitu sih yang bikin aku semangat aja, walaupun Oke. sebenarnya banyak galaunya juga, cuma nggak Ya, dilihatin gitu loh. namanya orang kan ada ya overthinking mah ada lah. Semua orang punya Bener banget. overthinking gitu. Iya. Cuma kan caranya kita alokasi overthinking itu diubah ke ya udah enjoy aja, have fun. Kita punya Iya. kehidupan real kok gitu kan maksudnya. Iya.
mau sampai kapan overthinking gitu maksudnya Iya, kan. bener banget. Nah, itu. Mindsetnya juga diubah sih, selain Yes. kita karena kan pikiran mempengaruhi hati ya. Kalau misalkan mindsetnya baik, mindsetnya Nih, bagus ya, hati kita pun bakalan ngikutin baca gitu loh. biar biar Berani kalau berubah. pikirnya kita Keren coba. banget. Aku mana ya buku aku tuh? Jadi teman-teman tuh kalau bisa, kalau aku pribadi ya, kenapa sorry nih, kenapa aku bisa kayak dari awalnya bekerja pabrik terus coba buat bisnis di digital marketing ya, ya karena suka, bukan suka sih, awalnya dipaksa sih memang, Iya bener banget. dipaksa buat, kamu mau ngapain sih gitu kan, nggak, jangan masalah lah gitulah. Kayak gitu akhirnya aku beli buku-buku yang gimana bisa jadi improve di aku ke depan, self development terutama gitu kan. Ya udah aku beli buku-buku yang memacu semangat tadi yang Ida bilang gitu. Dimanapun kita ini pasti butuh motivasi kan, ya motivasi aku ya baca buku daripada ngelakuin hal yang enggak gitu kan. Itu terus cara aku buat ngalokasin biar nggak boring, nggak bad mood, ya olahraga salah satunya, sempetin lah olahraga. Penting Udah ya, sempetin penting olahraga tuh penting. menit. Itu kenapa tujuannya itu, selain buat kesehatan badan, itu pola pikirnya kita bisa lebih fresh. Iya, Serius, nggak mikir tentang. Aku jujur bingung dulu waktu pertama-tama ngerintis, ngapain ya bangun pagi, ngapain sih, saya mau ngapain sih, ujung-ujungnya tidur lagi, bangun siang, ini nggak mungkin gini-gini terus nih, aku nggak mungkin gini-gini terus. Lalu aku boleh beli buku tentang nih bukunya ada lagi nih, mana sih tadi ya, nih investasi buku juga penting ya Kak ya. Ya, nih good habit atau bad habit. Nah ini di sini diajarin tentang kebiasaan buruk kamu ngapain sih, sama kebiasaan buruk kamu diubah kebiasaan baik. Gitu. Akhirnya sekarang setiap pagi ya udah aku tahu bikin to do list kayak gitu. Jadi agendanya apa nih? Nah itu kamu lakuin. Bikin to do list itu nggak usah banyak-banyak, cukup kayak yang bisa kamu lakuin hari itu. Ya udah kamu tulis, kamu kerjain konsisten. Kalau nggak bisa ya paksain. Gimana pun harus dipaksain. Contohnya pernah nggak Ida, maaf ya, yang ini aku bahas yang Muslim dulu deh. Contohnya gini, misalkan kayak yang Muslim, kita disuruh sama orang tua kita dari kecil sampai ya dari kecil lah, dari kecil tuh buat ibadah gitu misalkan. Kita ngelakuinnya kepaksa gitu kan. Kita ngelakuinnya kepaksa, tapi kita lakuin itu gitu. Kita ngelakuin itu. Setiap hari ngelakuin itu. Nah, sampai pada akhirnya ketika kita nggak ngelakuin hal tersebut, itu ngerasa ada yang kurang gitu. Nah itu, jadi intinya teman-teman kalau misalnya apapun itu mau berubah gitu, maksudnya dalam artian pengen perbaiki diri lah, self development gitu kan, ya itu harus dipaksain. Ini indahnya terputus, ini aku undang lagi aja deh. Aku tadi udah sharing sama teman-teman, kalau misalkan kita mau ada perubahan gitu ya, salah satunya adalah kita harus memaksakan diri kita gitu. Iya, betul banget. Contohnya kan kayak kita ibadah. Kita kayak ibadah diri kita. Iya, bisa. Ibadah kan dari kecil kita disuruh buat ibadah sampai nangis ya. Sholat ngaji. Nah, kita ngelakuinnya terpaksa, tapi kita ngelakuin itu dipaksa gitu kan. Nah, suatu ketika udah jadi habit, udah kebiasaan, kita nggak ngelakuin sesuatu itu kayak ada yang kurang apa ya gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya, pernah banget. Jadi kuncinya apa? Teman-teman kalau mau jadi lebih baik lagi, udah dipaksa itu. Mau dipaksa, harus dipaksa, mau nggak mau gitu. Kunci konsisten itu dipaksa sebenarnya. Udah itu doang sih. Nah, karena kan kita nggak bisa maksa orang, tapi kita bisa maksa diri kita sendiri. Yes, yang tantang diri kita. Balance lah kalau bisa mah. Ya masa mau gini-gini aja gitu kan. Iya, betul banget. Nah, itu tips dari Indah sama dari aku tentang gimana caranya have fun lah gitu kan ya. Sebenarnya orang tuh beda-beda sih cara-caranya, cuma cara kita kayak gitu. Kalau aku sih lebih baik daripada kita overthinking, nggak ngapa-ngapain, mending ya udah olahraga, keluar rumah, ngobrol sama orang, itu menurut aku lebih lebih worth it lah. Kita dapat pengalaman baru gitu. Kayak sekarang nih aku ngobrol sama Indah, itu hal baru dan ya ada ilmunya gitu loh. Orang-orang juga bisa lebih tahu tentang Indah ini siapa, terus usahanya apa. Nah teman-teman kalau mau belajar pun ya bisa. Ini salah satunya ada Mijon. Nah Mijon ini teman kampus aku juga. Nah dia kerja di
Alfamart, udah jadi leadership di sana. Nah itu Udah makanya jadi acos ya. ya, makanya teman-teman kalau misalkan mau apa bilang gue mau kerja, ya jangan cuma mau-mau doang gitu kan. Ya usahain dulu lah, CV-nya siapin, attitude-nya benerin gitu. Iya. Pokoknya pilihan dijaga. Baru nanti sharing, ada info nggak gitu. Pasti tak kasih info kayak gitu. Mungkin enggak gitu. Tinggal mau apa enggak nih orangnya. Gitu. Terus kedua nih, kedua mungkin yang teman-teman yang mau di PHK nih, maaf nih bukan doain amit-amit lah, jangan sampai lah. Kembali lagi nih, sejatinya orang tuh apa ya, nggak bisa terpacu sama satu perusahaan. Tapi semua orang tuh punya rezeki dah. Iya Aku betul percaya banget. itu dah, serius. Ya, Jadi makanya nggak semua orang punya kerjaan, tapi semua orang yes, punya rezeki. Yes. itu maksud aku tuh. Jadi walaupun kita di rumah gitu ya, kadang aku Iya. pernah di orang kamu ngapain sih di rumah mas, di rumah lah mulu, keluar udah ini aja gitu kan. Dikiranya dulu kan zamannya ini ya, dikiranya main-main apalah, utang-utang apa, padahal enggak, nuyul katanya. Ya ampun, orang padahal enggak. Ya, makanya aku jelasin kayak gini bu, kerjanya kayak gini gini gini, kalau mau ayo anak ibu boleh sini belajar bareng. Aku kayak gitu. Iya. Tapi di tahapnya ya namanya orang, kita nggak bisa nuntut Iya. kan, nggak bisa maksain buat semua orang suka sama kita. Ya, dan suka. Ya udah, penting kita ngelakuinnya bener aja, nggak neko-neko gitu kan. Bener banget. Nah gitu. Nah ini tentang financial freedom ya, ini aku alamin sekarang itu. Financial freedom itu adalah dimana kita tuh nggak terlalu Besar waktu. salah satunya waktu, salah satunya waktu, tempat, terus kita terserah mau kerja kapanpun ya kamu bisa Betul. gitu. Dan itu yang aku alamin sekarang gitu Iya bener banget. Bener di High banget. Studio. Kenapa sekarang? Makanya sekarang aku bisa hire tim itu karena ya udah kita bisa ngontrol aja gitu. Nah kemarin tim aku juga udah aku ajak ke Bogor lah Mm-mm. gitu. Ya udah kerja di Bogor kayak gitu. Jadi kita nggak terpacu harus di kantor dulu, enggak. Iya betul Makanya banget. untuk ke sana tadi aku bilang gitu kan, paksain jadi kalian, paksain udah. Berat emang aku alamin, berat, aku juga susah, berat lah, tapi kalau udah dipaksain udah terbiasa pasti enak gitu. Iya. Kayak gitu. Yang paling enak tuh ya itu tadi, time freedom, financial freedom, place freedom, itu udah enjoy lah. Itu tujuannya apa? Jadi hack value lah. Jadi hack value intinya punya manfaat aja. Ina juga udah jadi hack value woman ini menurut aku nih. Keren nih. Serius sudah. Ini banyak yang banyak Ya kan yang Allah. komen tuh Masih cowok belum lah. apa-apa Kak. Nah, yang banyak komen tuh Masih cowok terus loh. belajar, masih belum apa-apa. Ini cowok-cowok ini pada komen-komennya pengen indah, nomor indah ini. Ya Ya udah nggak usah Allah. DM aja udah tuh, jomblo ini udah. Gak apa-apa, apa namanya, minta nomor tapi beli produk ya, beli Yes, parfum. dari produk parfum tuh kalau mau join ya join gitu. Ya mungkin itu aja yang daftar. Kalau misalkan aku bisa dibimbing buat gabung nih, aku juga pengen banget nih ceritanya, keren sih. Tapi kira-kira dia kira-kira enggak nih, kira-kira kan kita kan aktivitasnya mungkin padat ya, bisa dibilang Iya. lah, maaf. Nah itu kalau misalnya join Oriflame nih buat temen-temen nih aku wakilin temen-temen lah. Kita padat banget nih, kira-kira gimana nih mentor ini, gimana nih metodenya, atau apa gitu loh, ada tipsnya, ada caranya guys. Oke, jadi biasanya kalau misalkan, ya aku juga sama sih kayak padet ya. Tapi kan Hmm. karena ini kerjanya nggak harus kita datang gitu ya. Kayak aku kan punya tim di berbagai daerah gitu ya. Nah, Hmm. biasanya kalau misalkan aku nggak bisa datang, nggak bisa mentorin langsung gitu, nggak bisa ketemu langsung, yaitu aku by phone atau via Zoom gitu, Kak. Oh, boom. Nggak harus ketemu aja sih emang, tapi kadang ada saat-saatnya kita ketemu, kayak misalkan 1 bulan sekali atau entah 2 bulan sekali, itu tuh harus banget sih ketemu. Tapi itu pun apa namanya, nggak tiap bulan dan nggak tiap apa namanya, nggak harus juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan emang pengen lebih enak ya emang harus ketemu gitu, entah itu 1 bulan sekali, entah itu 2 bulan sekali gitu. Dan kebanyakan sih karena kan tim aku juga kan kebanyakan IRT,
plus karyawan, terus juga ada yang karyawan juga, ada juga yang mahasiswi gitu. Biasanya aku sih by phone sih Kak, kayak teleponan gitu, apa kendala mereka, terus juga apa yang mereka butuhin dari aku gitu, support atau Iya. apa segala macem. Itu dibimbing langsung sih Kak. Apa namanya? Entah dia chat ataupun bisa juga telepon gitu, dijadwalin. Nggak harus Oke. ketemu sih. Berarti apa tergantung kitanya komunikasi sama mentornya gitu ya, tinggal atur Iya, betul waktunya. banget. Iya, Oke. betul banget. Oke. Nah ini ada yang komen nih, kalau DM nggak pernah dibalas katanya siapa nih? Emang nggak pernah dibalas dah? Nggak tahu ini siapa. Kapan Nih, Jo, DM-nya ya Allah. mau nanya dong? Ah boleh, masih nanya aja masih. Apa? Kamu nanya. Aduh, ditanya-tanya dong. Nah, ini terkait terkait ini ya untuk kayak misalnya member Oriflame gitu kan. Mm-mm. Nah, berarti pertama kali itu ngisi formulir di websitenya atau harus ketemu nih? Enggak Kak, jadi Itu kalau pertanyaan. misalkan kita daftar member nih, misalkan Bang Dayat daftar nih ke aku nih ya. Nah Hmm, itu tuh Bang Dayat nyerahin apa namanya KTP, biodata selfie, pendaftaran, selfie uh, juga nggak nih? KTP. Nggak usah selfie kan? Bukan, enggak perlu. Nah, Oke. Bang Dayat nyerahin KTP. Nah, terus nanti aku isi data-data Bang Dayat, aku daftarin. Nah, nanti aku langsung kasih nomor membernya. Nah, nomor member itu resmi dari Oriflame yang nanti bakalan Bang Dayat pakai buat order dan jalanin bisnisnya gitu. Hmm, terus Pendaftarannya juga murah banget ya, cuma 49.950 kurang 1 perak. ya, ya itu strategi marketing itu namanya. Ya terus gini, itu kan aku lihat konten-konten kamu di Instagram, TikTok kan pakai produk itu, terus berarti aku harus sebagai cowok harus make upan juga dong. Gimana sih? Gini ya, kan produk Oriflame itu banyak banget dari ujung kepala Hmm, sampai ujung kaki itu semuanya ada ya. Jadi ya, nggak melulu harus apa namanya, nggak melulu harus make up gitu. Banyak kok yang jualan Oriflame. Jadi saat kita gabung ke Oriflame itu kan produknya banyak banget ya. Kalau misalkan Bang Dayat sebagai cowok, ya berarti Bang Dayat jualnya produk cowok. Itu nggak dibatasin, nggak harus, Bang Dayat tuh harus jualannya make up nih, pakai ya. lipstick, pakai maskara. Enggak kayak gitu. Tapi Hmm, saat Bang Dayat member, Bang Dayat join, nah itu tuh Bang Dayat bebas mau jualin apanya, mau jualin skincare-nya kan ada skincare cowok juga. Terus juga kan pasti apa namanya cowok juga kan sampoan gitu kan, cuci muka, ya terus itu. parfum apalagi kan. Nah gitu Kak, jadi saat gabung tuh bebas, apa namanya mau jualan apa tuh bebas, produknya udah disiapin, kita tinggal pasarin aja gitu, nggak melulu harus make up nih. Banyak kok cowok yang join Oriflame juga, bahkan kemarin pas di Bali ya, apa namanya dia seorang supplier director ya, titlenya supplier director. Dia Hmm, apa namanya istrinya jadi timnya dia, dan itu suami istri menjalankan bisnis Oriflame. Itu ya, banyak banget kan suami istri. ini. Pengen sekali saya punya istri seperti itu. Aduh, amin ya Allah. Aku curhat lagi Amin kan. ya Allah, woman Berarti planner ya Kak ya. iya, aku nyari nyari istri itu yang bisa jadi partner bisnis itu loh, dah. Karena kayaknya enak, bukan enak sih, kayak ngerti aktivitas. Karena gini dah, apa kita kalau kalau suami istri kerja di kantoran Iya. tuh dicurigain mulu gitu loh. Aku nggak mau. Jadi aku pengennya nih kerja bareng yuk gitu, bisnis bareng. Tahu nih apa kita ngelakuin, ngerti gitu maksudnya, terbuka. Pengennya kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah. Hmm. Nah, kembali lagi, berarti kalau misalkan kayak gitu, berarti udah punya katalognya, udah disediain semua ya, dah di Iya, websitenya dah udah ya. enak. Iya, bener banget Kak. Jadi apa namanya saat saat gabung tuh itu e-katalog, pasarin aja nih, terserah kita mau pasarinnya kemana, ke WA, ke Facebook, ke IG gitu. Kayaknya ada yang nanya nih, temen kakak. Kalau mulai usaha tapi modal ngutang gimana tuh Benar. Kak? Apakah bisa sukses? Ya kembali lagi kan ke usaha teman-teman, mesti sungguh-sungguh enggak gitu loh maksudnya. Kan orang maksudnya nggak ngejamin utang bisa sukses gitu maksudnya ya. Karena aku pun juga modal nggak ada modal sepeser pun, modal
ya kemampuan Iya. kita aja gitu. Iya, kalau ngutang jujur aku belum pernah berani sih, masih takutnya gini ya, kita bukan seuzon ya, maksudnya Mm-mm. antisipasi lah gitu. Ngutang boleh, Iya. tapi asalkan benar-benar terkonsep, benar-benar apa ya, ada hitung-hitungannya, rinciannya lah, itu Mm-mm. nggak apa-apa gitu. Ada Menurut aku hitam di atas putih. kemungkinan buat sukses ada kalau menurut aku. Buktinya Indah sekarang sukses, ya kan, kembali Amin tanpa ya utang. Allah, amin ya Allah. Itu aja tanpa ngutang ya, tanpa ngutang. Apalagi yang utang pasti kan lebih semangat lagi dong, lebih semangat buat kayak usahanya, lebih effortnya lebih gitu loh maksudnya. Nah, itu jadi untuk bahasa ini Mizon, kalau misalkan mau usaha ngutang ya it's okay. Kalau itu jalannya buat usaha ya nggak apa-apa, sah 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 aja, Bismillah aja niatin gitu. Mm-mm. Oke, kalau dari aku gini sih Kak, eh kalau kita punya utang ya, kalau prinsipnya orangnya apa namanya punya tanggung jawab ya. Mm-mm. Kayak aku juga kan sama ya, awalnya cuma modal 300.000 ya. Ya, Dari bulan kedua tuh aku ada orderan sekitar 2 jutaan, itu tuh aku nggak punya uang ya. Cuma ada sekitar 800 ribuan, tapi aku meniatkan diri aku buat apa namanya? Buat melunasi hutang itu gitu loh, walaupun apa oke. namanya? Walaupun emang belum ada gitu. Jadi pas di Hmm. bulan kedua aku tuh pinjem uang mama gitu kan ya, 2 jutaan buat order biar Hmm. bisnis aku tetap berjalan dengan lancar nih, karena ada orderan 2 juta nggak mungkin dong aku tunda-tunda buat Iya. beberapa PO kan ya, takutnya nanti yang ada malah orang cancel atau PHP segala macem Betul, ya, aku nggak betul, mau kayak gitu. betul. Ya udah aku niatin buat pinjem lah ke mama tuh uang sekitar 2 jutaan. Nah di situ apa namanya, aku punya tanggung jawab kan, punya tanggung jawab buat bayar, Yes. buat lunasin tersebut, walaupun ke orang tua sendiri ya, yang namanya minjem mau sama siapapun itu harus Yes. dilunasin, entah itu sedikit atau apalagi banyak Betul. kan ya, dalam nominal yang lumayan Benar, banget gitu. benar. Nah ya udah akhirnya aku pinjem, memberanikan diri ke orang tua pinjem, dan dikasih pinjem dan bilang apa namanya, pakai buat yang benar ya. Di situ kan aku udah punya tanggung jawab buat lunasin gitu. Hmm. Ya aku semaksimal mungkin aku berusaha buat melunasin uang tersebut gitu loh, supaya Ya. orang tua aku percaya gitu loh kalau misalkan aku ini benar-benar di bisnis ini gitu loh. Alhamdulillah kan itu bulan besoknya aku kembaliin dengan utuh tanpa telat gitu loh, dan sampai sekarang gitu loh bisa berjalan dengan lancar, karena emang kalau misalkan kita niatnya apa namanya berbisnis buat kita niat bisnis tapi nggak punya modal, terus pakai ngutang pinjem apa segala macam, kitanya harus punya niat dulu nih buat ngelunasin hutang tersebut, biar nanti kalau misalkan kitanya udah niat buat ngelunasin hutang tersebut, nah ya insya Allah pasti bakalan dipermudah aja sama Allah gitu loh, karena kan apalagi Amin. niat kita kan baik kan buat lunasin Ya. utang, buat bayar utang gitu, jadi pasti bakalan dipermudah sih sama Allah gitu. Kalau kemungkinan buat sukses itu pasti nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Yes. Kalau misalkan Allah udah berkehendak, kalau misalkan kitanya Ya. sungguh-sungguh, itu pasti bakalan bisa gitu bang. Benar-benar. Kun fayakun katanya. Iya. Ya, intinya gitulah. Apa namanya? Kalau misalnya teman-teman mau usaha, entah itu modal utang atau modal apa, ya niatin aja gitu loh. Pasti ada jalannya lah, insya Allah gitu. Kem- itu kebanyakan pada cowok-cowok komen ke Indah mulu dah. Indah nih influencer ini. Selain beauty, influencer cowok-cowok ya. Tapi dah kalau misalkan ada cowok yang kayak gitu, Indah sendiri gimana dah? Maksudnya kayak kan Indah mungkin kan kemarin sempet ini ya. Ya, ada cowok kayak gitu gimana tuh Indah? Udah nggak Kayak gimana? waktu apa gimana tuh? Itu tuh yang sering DM DM nggak jelas itu. Kalau misalkan aku balik lagi sih, kalau orang ini cuma kayak pengen aku selalu welcome gitu sama semua orang, aku bisa Ya, berteman sama ada. semua orang gitu. Tapi kalau misalkan kayak buat ke apa namanya ke hubungan serius-serius gitu, aku belum belum ini sih, karena aku lagi fokus nih sama karir aku gitu loh. Karena Yes.
aku pernah muncul juga, pernah baca buku ya, pernah muncul banyak FYP di TikTok. Jangan libatkan laki-laki di sela-sela apa namanya, Proses. iya Berproses. prosesmu katanya, pasti bakalan hancur. Dan benar itu tuh ya. Jadi beberapa bulan yang lalu aku deket sama laki-laki lah gitulah. Ya terus akhirnya apa namanya, ada masalah dan itu tuh ngaruh gitu loh ke bisnis aku, ke apa namanya, kerjaan aku, ke kuliah aku. Jadi untuk saat ini sih aku lebih fokus ke karir sih, walaupun emang sebenarnya apa namanya, aku juga butuh kayak gitu loh, semangat semangat dari kayak gitu. Dan udah banyak banget kan nanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Sedangkan teman-teman aku udah pada nikah, udah pada punya anak. Lah kataku, nanti doain aja, masih masih ngejar karir, masih sekolah, masih kuliah, masih belajar gitu. Belum bisa apa-apa, belum punya apa-apa. Jadi apa namanya, nggak mau terlalu fokus dulu sih gitu. Karena Ya. kan nikah kan bukan satu minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun ya. Itu harus benar-benar dipikirin gitu. Ada yang komen lagi? Iya komennya, ya, komennya di luar semua deh. Iya. Utang ini buat modal ngelamar yang di bawah. Kalau mau jawab silakan, kalau enggak ya skip, kita lanjut berikutnya nih. Yuk lanjut aja deh. Gini, Bisnis berjualan di TikTok. Nah, kalau misalkan mau nyoba bisnis berjualan di TikTok, bisa nih langsung ke Bang Dayat. Ya, ini yang pro-nya nih, ahlinya. nggak sama belajar kita. Ya, buat si Ferry namanya ya, Ferry ya. Iya, Ferry Prasetyo. Ferry, gini, Ferry juga salah satu influencer juga di Instagram, karena aku udah sering DM juga sama dia. Sering, gimana bang, gini-gini. Ya, aku kasih clue lah gitu kan. Tinggal gimana mau atau enggak ngejalaninnya gitu. Kalau nggak tahu, ya datang ke rumah. Aku udah Sherlock juga rumahnya kan. Maka ke kantor. Nah, situ kalau misalnya mau TikTok shop gitu kan. Itu kembali lagi nih, Ferry mau jadi influencer atau mau jadi seller gitu. Kalau mau jadi seller silakan, produk aku jual-jualin. Kalau enggak, kalau afiliator itu produk-produk orang kamu jualin, kamu dapat komisi. Itu doang sih bedanya. Itu. Jadi ya udah, intinya kayak gitu. Ntar lebih jelasnya mah nantilah tuh, karena waktu juga kan. Nih, kalau investasi buat bikin gimmick gimana? Investasi buat bikin gimmick, ya nggak usah lah. Ngapain gimmick-gimmick, realistis aja bos. Realita aja, janganlah. Nggak perlu kayak gitu, gimmick-gimmick nggak perlu. Ya emang sih sosial media itu emang media orang buat ajang pamer. Aku apa gue nih? Aku juga pamer gitu. Pamernya apa ya? Pamer apa yang aku bisa, orang lain belum bisa. Yuk Kita share ya Kak ya. Itu pamer aku kayak gitu. Iya. Itu bukan gimmick, tapi ya realitanya ya kayak gini. Kamu pengen apa? Aku waktu ini ya udah aku sharing gitu. Itu lebih, menurut aku lebih real lah, itulah berguna itu. Nah, orang Indo sukanya gimmick, ya udah itu kembali ke pilihan masing-masing orang bro. Kalau suka gimmick emang iya sih, kebanyakan kayak gitu. Cuma kan kalau gimmick-gimmick kayak gitu kan cuma paling diundang ke TV atau apa berapa minggu doang udah kelar. Iya. Itu. Tapi ketika orang Indonesia lama ya Kak ya, bertahannya itu nggak bakal lama. Minimnya apa? Minimnya orang Indonesia itu ketika ada orang berprestasi itu nggak pernah diangkat. Kenapa itu? Coba kamu bertanya-tanya gitu. Tuh Mas siapa namanya? Tuh, Mas siapa lah? Itu tadi lupa saya. Itu kadang Mas Ihsan ya, Mas Ihsan Robani kadang gitu Mas gitu. Kenapa orang Indonesia tuh nggak pernah angkat orang-orang yang berprestasi? Padahal itu kan aset negara tuh. Nah, itu kan. Ini terakhir dah nih. Aku mau riungan dah, udah di chat ya. Iya ya ampun ya, nggak kerasa udah 2,5 jam loh. Close statement lah. Jadi bukan motivasi, bukan apa, tapi ada kata-kata bijak nggak sih dah? Biasanya kan kalau orang habis ngobrol tuh biasanya ya kan gitu ada gitu. Itu ada nggak dari Indah kata-kata mungkin biar teman-teman tuh, aku juga di rumah bisa ngasilin loh, jangan patah semangat ya, yuk bareng-bareng bisa, walaupun nggak di pabrik nggak apa-apa, kita di rumah ngasilin cuan gitu. Itu maksudnya seenggaknya ada penghasilan lah gitu.
apa ndak motivasinya? Dan maksudnya kayak ya kata-kata apalah itu. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Nggak apa juga. Apa namanya, kalau aku sih percaya banget sama kata-kata tidak ada usaha yang mengkhianati hasil sih ya. Bukannya kopas ya, karena emang aku Nah, udah ngerasain sendiri gitu ya. Tidak iya. nggak ada gitu loh usaha yang mengkhianati hasil. Kalau misalkan kita usahanya benar-benar 100%, ya kita bakalan nerimanya pun 100%, hasilnya tuh 100%. Beda sama yang kalau misalkan kita usahanya ya setengah-setengah, ya ya udah, itu hasil lo itu ya 50% doang gitu. Jadi Iya aku benar. percaya banget sama kata-kata itu. Aku nggak punya kata-kata mutiara ya, aku bukan motivator. Ya, intinya mah apa yang kita sharing ya sharing ini buat penutupan ya karena waktu juga ini mau habis. Dua Aku jam setengah. ya, nah itu dari Indah apa tadi usaha takkan membohongi hasil ya. Betul banget. Benar. Nah, sekarang dari Bang Dayat nih, apa nih kira-kira? Dari aku mah kayaknya ini sih aku ngutip dari kata-kata kamu aja yang di awal ya, Hmm? yang kamu pengen ini itu aku kutip kamu aja, itu aja paling Iya, ya follow boleh. follow follow your dream, jadi ikutin mimpi kamu lah. Kalau punya Betul mimpi banget. ya itu justru jadi semangat teman-teman kan. Ya kalau kita nggak punya mimpi kita nggak punya tujuan mau ngapain kayak Iya, gitu. hidup nggak tahu mau kemana gitu ya. Nah berarti follow your dream dan enjoy the process. Kenapa bilang enjoy the process? Karena semuanya perlu proses. Iya. Mie instan Betul. aja, yang seinstan-instannya tetap harus proses kan ya. Harus dimasak dulu, Berproses. harus ditiriskan, baru jadi. Nah, karena dengan berproses kita bisa belajar apa sih kekurangannya, apa sih yang perlu diperbaiki gitu. Good banget, good. Satu lagi ini penting banget nih. Ya, Restu orang tua, udah tuh. iya, Restu orang tua sama kedekatan diri sama Tuhan lah. iya bener banget. Itu penting tuh. Nah, paling gitu aja sih Indah dari aku Manda. Dari Indah udah nggak ada lagi. Aku mau Eh, review. udah, udah dari aku juga cukup. Makasih banget ya buat Bang Dayat Ya, yang udah undang aku buat live ya. Selaku founder Hai Studio, ya ampun keren banget. Sarjana komputer, punya tim amin. juga, ya ampun keren banget, Masya Allah. Makasih banget, aku juga jadi punya pengalaman sama ilmu baru ya. Semoga apa yang Kak Dayat sampaikan bermanfaat bagi aku dan juga teman-teman yang udah dengerin, udah join. Makasih banget. Ya, Dan kamu aku juga. mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Kalau Ya, misalkan mau join langsung DM aku aja. Dan kalau misalkan mau belajar apa namanya di TikTok Shop atau desain segala macam, langsung hubungi Bang Dayat aja. Oke? ya. Instagramnya apa Dah? Nih ada orang yang nanyain Instagramnya apa nih? Boleh nih. Kenapa? Instagramnya apa? Instagram apa nih? Kamu ada kan? @indah 29_05. Itu tuh Yang ntar di screenshot tuh teman-teman tuh kalau maksudnya kalau serius mau nanya-nanya tentang usaha apapun ke Indah, jangan jangan buat gimmick-gimmick, janganlah, fokus lah jadi ntar high value. ini apa namanya di ini aja Kak, apa namanya? Di share Apa aja tuh? biar kalau ada orang yang pengen lihat tapi ketinggalan kan bisa langsung. Oh ya di kolom komentar aja gitu gitu ya nanya-nanya Iya, gitu ya. iya bener Gitu. banget. Ya udah mungkin gitu aja ya Indah ya, thank you Iya banget nih siap. Thank you juga Kak, Masya Allah dapat pengalaman sama ilmu baru. Sukses terus terus ya Kak, amin ya Allah. nih kesehatan penting tuh jangan lupa Indah. Iya, bener banget. Ya, ya. Thank you ya buat teman-teman semua yang udah live. Thank you juga ya. Makasih banyak ya. Dan Siap, ketemu makasih lagi. juga Kak. Nah, kalau ada waktu lagi bisa ngobrol bareng lagi gitu ya. Siap, Ada. jadwalkan. Ada ya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam.